Halo semuanya, jadi kali ini gue kedatangan sebuah gaming headset terbarunya Rexus yang bernama Thunderfox HX28. Sebenarnya ini headset nggak baru-baru amat ya, soalnya rilisnya tuh kalau nggak salah bulan kemarin deh, sekitaran November berarti ya. Cuman setahu gue setelah ini headset rilis itu belum ada headset yang lebih baru lagi dari Rexus. Jadi ya ini statusnya harusnya masih tetap jadi yang paling baru. So kita langsung mulai aja reviewnya. Jadi ini headset bisa dibilang semacam versi lainnya dari HX20 dan HX25. Sebenarnya gue belum pernah cobain kedua headset tersebut, tapi kalau gue lihat di websitenya Rexus, memang si HX20, HX25, dan HX28 ini mirip-mirip. Perbedaan yang paling mendasar adalah di HX20 menggunakan konektor USB dengan 7.1 virtual surround sound, HX25 menggunakan konektor single jack, dan si HX28 nya ini menggunakan konektor single jack plus wireless via Bluetooth versi 5. Jadi lebih tepatnya HX28 ini lebih mirip dengan HX25 yang ditambahkan fitur wireless. Dan karena wirelessnya masih pakai Bluetooth versi 5, gua nggak expect macem-macem mengenai latensinya. Karena pasti jatuhnya lebih kenceng yang pakai dongle 2,4 GHz. Tapi ini headset dijual dengan harga yang terjangkau sih, yaitu di Rp399.000. Dan dengan harga segitu kayaknya mustahil buat dapetin konektivitas wired dan wireless yang menggunakan dongle 2,4 GHz. Nah, seperti yang tadi gue bilang bahwa ini headset adalah versi lain dari HX20 dan HX25, makanya dari segi desain pun cenderung mirip-mirip. Meskipun ada beberapa detail yang berbeda, kayak di bagian kiri drivernya ini nggak ada logo Rexus kayak di HX20 dan HX25. Bagus sih, jadi lebih clean. Terus di bagian kanan drivernya di sini ada beberapa control button untuk mode wirelessnya, yaitu tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol play pause. Terus ada next pref dan adjuster volume juga. Kurang lebih layoutnya mirip sama Rexus BT6 Pro yang udah pernah gue review, meskipun di BT6 Pro nggak ada next prefnya sih. Dan by the way, sama dengan si BT6 Pro, di X28 ini nggak ada RGB-RGB-an sama sekali. Nice. Geser ke bagian bawah dikit, dia ada port aux atau jack 3,5 mm dan satu buah port mikrofon tanpa twist lock. Ini agak aneh sih, kebanyakan headset atau headphone itu kan punya kabel-kabelan di bagian kiri, tapi di HX28 ini malah disimpan di bagian kanan. Sebenarnya sampai sekarang gua nggak menemukan kekurangan berarti dengan posisi kabel yang ada di bagian kanan, tapi masih agak aneh aja rasanya. Halo T123, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus Thunderfox HX28 yang lagi gua pakai dengan mode kabelnya. Mungkin kelihatan agak ajaib ya, mikrofonnya nggak gua pasang tapi kok masih tetap bisa ngerekam suara. Penyebabnya adalah karena si HX28 ini memiliki dua buah mikrofon. Pertama, mikrofon yang disimpan di body drivernya atau bakalan gue sebut sebagai mikrofon built-in. Dan satu lagi adalah mikrofon yang panjang ini yang bisa dilepas pasang, yang suaranya sekarang kalian dengarkan, atau bakalan gue sebut sebagai mikrofon eksternal, yang tentu saja kualitas suaranya jauh lebih bagus daripada mikrofon built-in-nya. Kedua mikrofonnya ini bisa digunakan entah di mode wired-nya ataupun di mode wireless-nya. Gue yakin dengan adanya mikrofon built-in kayak gini nih, yang tadi udah gue contohin di awal suaranya, ya itu mungkin bisa menghemat baterai karena harusnya konsumsi dayanya lebih rendah daripada menggunakan mikrofon eksternal kayak gini. Dan di sisi lain mungkin kalau kalian lagi pakai mode wirelessnya terus mau teleponan atau video call, kayaknya kan ribet banget gitu kalau harus ada mikrofon eksternal yang begini nih, kayak lagi main game gitu padahal lagi teleponan misal. Jadi ya mendingan menggunakan mikrofon built-in-nya aja. By the way, untuk kabelnya ini dia pakai kabel dengan panjang sekitar 2 meter yang udah braided dan ada inline controller di sekitar 2 jengkal dari port headsetnya. Tentu saja inline controllernya ini hanya berfungsi untuk kontrol volume dan mute mikrofon ketika dalam mode wired. Kalau lagi mode wireless pakai controller yang ada di body drivernya tadi. Terus untuk ujung kabelnya dia pakai single jack TRRS. Jadi kalau kalian mau pakai ke device yang mic dan speakernya itu dipisah kayak di PC misalkan, tentu saja harus pasang splitter yang bagusnya udah dikasih juga. Kemudian untuk build quality-nya ini udah termasuk bagus sih, meskipun sebagian besar headset ini menggunakan material plastik kecuali pada bagian tangkai high adjusternya, tapi tetap berasa cukup solid dengan finishing putih yang juga rapi. Untuk urusan kenyamanan, headset ini termasuk oke lah. Dia pakai headband dan earpad berbahan kulit yang cukup empuk dengan clamping yang 11-12 ngelusnya kayak Daxa TS1. Tapi karena seluruh padnya X28 ini menggunakan bahan kulit, jadi berasa lebih nempel di kepala kita daripada Daxa TS1. Dan karena clampingnya cukup ngelus, isolasinya pun jadi nggak bagus-bagus amat. Suara sekitar masih bisa masuk, meskipun kalau lagi main di volume yang cukup tinggi, ya jadi minim banget ya masuk.
Terus untuk adjusternya di sini kita nggak dapat yang namanya swivel, dia cuman ada high adjuster dan in out aja. Tapi yang nggak apa-apa lah, setidaknya nggak kaku-kaku amat kayak headset yang cuman dapat high adjuster doang. Terus gimana soal suaranya? Jadi si HX28 ini punya suara yang dominan dari bass sampai ke mid yang nggak tinggi-tinggi amat. Karakternya dia itu lebih ke arah warm, tapi midnya juga mundur. Yang jelas karena warm, upper midnya itu jadi kurang nampol. Dan tentu saja treble-nya kurang pedas buat gua. Untuk main game sih asik-asik aja, dengerin step lawan dan arah tembakan berasa jelas meskipun ini headset nggak ada fitur 7.1 Virtual Surround Sound. Tapi by the way, ketika menggunakan mode Bluetooth-nya, suaranya tuh ada yang beda. Karakternya masih sama, tapi detail-detailnya jadi turun sedikit. Dan karena wirelessnya masih pakai Bluetooth, bukan pakai dongle 2,4 GHz, ini headset kalau dipakai main game ya masih ada delaynya. Sekalipun kita masukin ke game mode yang bisa kita aktifin lewat triple klik di tombol powernya. Tapi ya tetap aja itu nggak bikin super duper extra ultra minim delay. Jadi fitur wireless di headset ini lebih cocok buat dengerin musik santai atau YouTubean atau main game casual deh. Kalau kompetitif mending colok kabel sih. Oh ya, untuk konsumsi baterainya klaim dari Rexus bahwa HX28 ini bisa tahan sampai 20 jam dan kalau udah habis kita bisa cas melalui port Type-C yang ada di bagian samping kiri body drivernya. So overall headset ini sebenarnya bagus, tapi fitur wirelessnya bisa dibilang kayak bonus aja karena harus cukup spesifik buat gamer casual atau dengerin musik santai aja seperti yang sebelumnya udah gue bilang. Soalnya kan untuk main game kompetitif sebisa mungkin kita menggunakan audio portable yang punya latency atau delay yang seminim mungkin. Sedangkan seperti yang udah gue bahas bahwa si HX28 ini sekalipun kita masukin ke game mode itu masih tetap ada delaynya. Meskipun game mode-nya ini udah cukup bagus karena perbedaannya tuh berasa banget dibandingkan dengan normal mode-nya. Tapi tetap aja nggak kayak dongle 2,4 GHz misalkan atau kayak wired apalagi ya. Tentu saja tidak. Jadi masih ada gitu loh delaynya. So kalau gua pribadi sih memang kalau untuk main game kompetitif lebih prefer kalau wireless ya seenggaknya pakai dongle 2,4 GHz kayak Daxa TS1. Tapi kalau kayak gini dongle-nya nggak ada ya mending colok kabel aja karena dia juga bisa wired kan, nggak wireless only. Jadi kurang lebih segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.